Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ابن عبد الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في آية أخرى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin, Ketua DKM Pak Mahdi, segenap pengurus yang insyaallah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, salat subuh, para tokoh masyarakat, para guru alim ulama, yang insyaallah niat subuh kita, rangkaian salat subuh serta doa kita mudah-mudahan dengan kerendahan hati mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khususan ala hazini al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, kita coba membahas momen mendekatkan diri kepada Allah tanggal 27 Rajab. Hari ini tanggal berapa ya? 28. Sini 27. 26. Berarti Isra wal Mi'raj besok. Kita coba memahami dua ayat yang tadi saya baca. Ayat apa itu Pak? Rakaat pertama Surah Al-Baqarah 157 ayatnya. Yang kedua baru surah Al-Isra. Baik, kita membahas dua ayat ini. Kenapa dua ayat ini dibahas? Ini tentang kekasih Allah. Jadi ayat ini mudah-mudahan kita yang mendengar, yang jadi makmum, tanpa terkecuali yang jadi imam, mudah-mudahan dipilih jadi kekasih Allah. Amin. Kan gak salah minta untuk jadi kekasih Allah, gak apa-apa kan Pak ya. Tapi minta boleh, namanya murid. Murid itu mau. Kalau kita mau, kita berkehendak gak apa-apa. Jadi yang penting wallahu fa'alun lima, Allah berbuat semaunya dia. Kalau Allah pilih hamba itu bisa karena usaha hamba itu bisa tanpa usaha. Allah kalau ingin menjadikan hamba itu jadi kekasihnya tanpa syarat. Jadi jangan dibuat syarat. Walaupun ada jalur untuk menjadi kekasih Allah dengan kasab, dengan usaha yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nanti saya sebutkan. Pertama kita menerjemahkan ayat yang tadi saya baca, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah itu wali, kekasih, pelindung orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung orang-orang yang beriman.
yukhrijuhum minadh dhulumat ila nur. Orang beriman yang seperti apa? Orang beriman itu yang mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Saya potong pada kalimat ini, keluar dari kegelapan menuju cahaya. Pelan-pelan. Kita perhatikan surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Itu keluar dari kegelapan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram. Jadi Allah mulai perjalanan seorang hamba yang dalam tafsirnya disepakati adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dari suatu malam. Malam itu gelap. Malam itu gelap. Kenapa ayat ini bermakna dimulai dari suatu malam? Kalau di dalam tafsir Jalalain atau kemudian dibuka tafsir Al-Jailani, itu lebih panjang. Saya dikasih Pak Hadi. Saya baca ini kitab tafsir Al-Jailani. Jadi maknanya ada ayat yang subhanalladzi asra itu huwa ibaratun an ikhrajil 'abdi min zulmatil imkan. Allah mengeluarkan hamba dari tempat yang gelap, yaitu allazi huwal wal lailul haqiqi, yaitu benar-benar gelap dan itu hakiki, secara hakiki malam itu gelap. Apa maksudnya? Allah mengeluarkan dari tempat yang gelap ila kepada nuril wujubil ladzi huwa naharul haqiqi, kepada tempat yang terang dan terangnya itu hakiki. Benar nggak Pak? Isra itu berangkatnya dari malam, sampainya kemana? Sampainya ke tempat yang terang hakiki, yaitu bertemu dengan Allah. Kira-kira kalau bertemu dengan Allah gelap atau terang? Terang. Makanya kalau dibuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi mengutip riwayat-riwayat yang sahih, itu Nabi SAW bertemu dengan Allah dengan hijab yang paling tipis, cahaya. Nurun an-nahar. Allah itu cahaya. Lalu bagaimana saya ingin melihat? Itu cahaya terang. Apa pesannya? Buat kekasih Allah, sebenarnya Allah ingin mengeluarkan mereka dari kegelapan yang dalam bahasa Arabnya zulmat. Jadi kegelapan itu dalam bahasa Arabnya zulmat. Zulmatun, jamak taksirnya zulumat. Oh itu jamak muannas, zulumat. Jadi Allah ingin mengeluarkan seorang hamba yang bernama Muhammad SAW itu di antara kekasih Allah. Kalau saya nyebut Nabi Muhammad wali Allah, ada bantahan? Nabi kita itu wali Allah. Saya pernah bertanya ke guru saya, mungkin saya pernah sebut di sini. Wali itu apa bedanya wali dengan nabi? Saya pernah sebut di sini kalau nggak salah. Apa bedanya Pak? Analoginya, kalau nabi itu struktural, nabi itu struktural. Kalau wali itu emosional. Sekarang yang paling tahu dengan presiden pakai baju apa di rumah, kaosnya warna apa, itu pembantunya atau wakilnya? Pembantunya. Paling tahu sarapan paginya apa, itu bukan wakilnya, pembantunya. Waktu itu guru saya jawabnya begitu. Guru saya membuat analogi, jawabannya begitu. Wali itu sebenarnya memang bukan diturunkan wahyu kepadanya seperti para rasul, tapi dia dekat dengan Allah karena Allah jatuh cinta kepadanya. Jadi wali.
Jadi kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, kita jadi wali, Pak. Yang penting Allah jatuh cinta. Apakah Nabi itu wali? Nabi itu wali, tapi wali belum tentu Nabi. Rasulullah itu wali. Rasulullah itu 3, Rasul iya, Nabi iya, wali iya. Kenapa? Karena kalau dibuka tafsir Al-Jailani ini dilanjutkan, Nabi SAW Isra wal Mi'raj itu bukan maunya Nabi. Itu kita sepakat. Itu karena maunya Allah. Walaupun nanti kalau Bapak buka tafsir Al-Bawawi namanya, ditemukan ada riwayat dari Aisyah, tapi itu mungkin masih diteliti. Apakah riwayat ini sahih atau enggak? Itu masih diteliti, tapi di dalam tafsir itu enggak disebutkan. Ada bahasa bahwa badan Nabi itu enggak pindah. Seakan-akan ingin menjelaskan riwayat dari Aisyah, ruwiyaan Aisyah itu, bahwa Nabi itu Isra wal Mi'raj hanya ruhnya saja. Ada kutipan begitu. Pelan-pelan. Kita jangan langsung percaya begini. Dalam tafsir Al-Bawawi ada kalimat ruwiyaan Aisyah bahwa Nabi SAW itu badannya ada di tempat Isra wal Mi'raj, berarti dianggap adalah ruhnya. Pertanyaan saya, kalau di sini kira-kira kelompok yang mengatakan Isra wal Mi'raj itu ruh atau jasad? Jasad. Kalau kita mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Isra wal Mi'raj dengan jasad, berarti kita memegang yang kebanyakan. Kebanyakan para ulama bahkan ditemukan hadis akhbar berita-berita yang mutawatir bahwa Nabi itu dengan jasad. Tapi ada, jangan heran nanti kalau ada yang berpendapat, wah Nabi Muhammad itu Isra wal Mi'raj cuma ruhnya. Cuma saya ingin tanya Pak, kalau ruhnya aja istimewa nggak? Kurang. Kita mimpi ke Mekah bisa. Duduk di sini, duduk di nyender sambil tidur, itu bisa di Mekah, tiba-tiba di Mekah. Nggak ada yang istimewa. Kalau Nabi Muhammad SAW hanya ruhnya saja yang diberangkatkan, maka kalimat subhana itu sepertinya jadi kurang mantap. Karena subhana dimulai awal itu maknanya tanzihu lillah min kulli su'in, mensucikan Allah dari segala keburukan serta membebaskan Allah dari segala kekurangan. Dan itu lafal yang ditunjukkan untuk ta'ajub, untuk suatu yang luar biasa sampai kita terheran-heran. Makanya kalau kita kagum, selain mengucapkan Masya Allah juga mengucapkan Subhanallah. Jadi jangan heran kalau ada orang kagum mengucap Subhanallah kok disalahin. Kalau kagum tuh nggak boleh mengucap Subhanallah, mengucapnya Masya Allah. Itu dari mana? Dua-duanya Masya Allah itu juga kalimat ta'ajub, kemudian Subhanallah sama juga ta'ajub. Nah, pada perjalanan seorang Nabi kekasih Allah ini bukan maunya Nabi, tapi dia dikehendaki oleh Allah. Disebut namanya murad. Dalam ilmu tasawuf, orang yang dikehendaki oleh Allah itu namanya murad. Murad itu dia bergerak, Allah yang gerakkan. Makanya subhanalladzi asra bi'abdihi, dia Allah yang telah memperjalankan hambanya. Karena tidak pernah direncanakan oleh Nabi. Bukti perjalanan itu betul-betul kehendak Allah. Dibersihkan dulu dadanya. Kan dibelah dulu Pak. Ini menarik juga. Cerita Isra wal Mi'raj itu memang tidak bisa dibohongi. Dari Malik bin Sa'sa'ah yang mengamati, Nabi itu antara tidur dan bangun, antara tidur dan jaga. Jadi Nabi dibelah dadanya, kemudian diisi dengan hikmah dan iman, dicuci dengan air Zam-Zam, dengan wadah dari emas, ya, dikeluarkan segumpal darah yang itu tempat bersemayamnya syaitan, maka dimasukkan hikmah dan iman, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Pertanyaannya, itu apakah hakiki sebenarnya atau hanya maknawi?
Nabi itu perjalanannya adalah jasad, berarti itu juga jasadiyah. Memang dibelah dadanya. Nabi dibelah dada itu beberapa kali. Ada riwayat 3 kali, ada 4 kali. Dan itu sampai Nabi wafat masih ada bekas di dadanya, Pak. Bekas di dada Nabi masih ada. Nah ini yang penting kita ingat. Jangan sampai seakan-akan begini ya. Jangan karena Nabi pernah Isra wal Mi'raj dengan jasad, lalu kita tidak bisa Isra wal Mi'raj. Cuma jangan bercita-cita luhur. Isra wal Mi'raj pengennya seperti Nabi pakai jasad juga. Jangan. Siapa kita? Kan sadar diri dulu. Tapi kalau Isra wal Mi'rajnya dalam arti kita memang naik spiritual kita menuju Allah, ini berarti ruh kita yang naik levelnya. Itu bisa. Tapi kalau mengikuti riwayat bahwa Nabi itu pakai jasad, lalu kita ingin, kemungkinan kita ada ini pendapat yang mengatakan karena Muhammad SAW tidak disebut di situ, yang hanya disebut adalah hambanya. Berarti kemungkinan yang lain-lain bisa. Sedikit saya baca. Jadi sebenarnya begini, Isra wal Mi'rajnya Nabi itu kenapa bisa terjadi? Ya. Pertama kehendak Allah, atas dasar kehendak Allah, lalu Allah itu buat rencana-rencana berdasarkan kudrat dan iradatnya. Allah ingin ba'dama akhla'a an di sini kiswatina sutihi. Ya. Allah ingin menanggalkan pakaian manusia, tabiat. Jadi manusia ini ada yang disebut nafsu. Nafsu ini ingin ditanggal oleh Nabi, oleh Allah. Jadi Nabi itu dibedah, dioperasi, dibuka dadanya, menanggalkan namanya nafsu syahwat. Ditanggal dulu Pak, dibuka dulu. Kemudian dipakaikan dengan namanya wa albasahu khil'atu lahutihi. Dipakaikan dengan pakaian lahut ketuhanan, keilahian. Jadi untuk bertemu dengan Allah kita butuh namanya lahut. Nah ini agak dalam nih, agak dalam. Sebarang orang mungkin mengatakan ini kajian ini tidak ada dasarnya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, tafsir-tafsir tasawuf, ini bicara Mi'raj itu bicara alam lahut. Saya ulangi, bicara Mi'raj itu semua hamba yang Allah kehendaki bisa. Wali-wali Allah bisa. Tapi Mi'rajnya itu ke dimensi lahutiyah Pak. Apa itu lahutiyah? Lahutiyah itu begini. Asal mula kita itu Pak di alam lahut. Kita ini semua lahir ke dunia nggak ada dosa sama sekali. Seandainya kita bisa diperlihatkan wajah kita ini bercahaya semua. Cahaya semua kita ini. Tapi karena kita banyak mengikuti syahwat, cahaya kita itu makin redup. Nabi Adam ketika keluar dari surga itu cahayanya udah beda Pak sama di surga. Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu cahayanya redup. Dulu cahaya Nabi Adam sebelum makan buah khuldi, cahaya Nabi Adam itu terang sehingga malaikat bersujud. Tapi ketika makan buah khuldi itu cahayanya Nabi Adam itu makin redup. Kenapa makin redup? Karena sudah berbuat zolim. Dosa itu dalam bahasa Arab namanya zulmat. Zulmat itu artinya gelap. Saya ulangi, yang bikin cahaya roh manusia itu menjadi gelap adalah zulmat. Zulmat itu artinya gelap. Gelap itu datangnya dari dosa. Nah kita asal mulanya dulu terang semua. Posisi kita itu di sisi Allah sangat dekat. Kita pernah berada di hadapan Allah. Tapi Allah berkehendak kita turun. Makanya Mi'rajnya Nabi itu bukan menunjukkan peristiwa sekali-kalinya terjadi, bukan. Ini menandakan ada satu proses yang kita tempuh, kita bisa Mi'raj di hadapan Allah. Setidaknya kalau tidak terjadi di dunia, kita bisa melihat Allah di akhirat. Sekarang ada mulai pertanyaan gini muncul, Ustadz, melihat Allah di akhirat itu benar atau enggak sih? Kedua, melihat Allah di akhirat itu nyata dengan mata kepala atau melihatnya dengan apa?
Sebelum kita menjawab itu, saya bertanya, Bapak masuk surga untuk apa? Masuk surga. Buah-buah banyak, sungai banyak. Sungai ada sungai susu, sungai khamar. Kalau sungai susu itu rasanya lebih manis dari madu. Surga itu bahannya emas dan perak. Bahannya mulai dari buminya, tanahnya itu emas. Gedungnya itu kalau nggak emas ya perak. Yang paling rendah, surga yang paling rendah itu seorang laki-laki dikasih 72 wanita. Surga yang paling rendah. 2 itu bidadari, 70 itu warisan ahli neraka. Nanti ini surga yang paling rendah, surga yang paling rendah. Kita bicara wali, kita nanti endingnya bicara wali. Surga yang paling rendah dikasih 72 wanita, 2 bidadari, dan 70 itu warisan ahli neraka. Jadi siapa yang ingin dapat istrinya Fir'aun? Istri Fir'aun siapa namanya Pak? Aisyah. Siapa yang ngambil? Suaminya di neraka. Surga yang paling rendah, apa aja yang kita mau dapat, cuma ingin melihat Allah susah. Surga yang paling tinggi itu melihat Allah, ru'yatullah. Makanya ada bahasa dalam surah Al-Qiyamah, wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri. Kenapa? Karena mereka menunggu ingin melihat Allah. Ternyata surga ini levelnya banyak. Yang paling rendah dikasih nikmat-nikmat dunia. Makanya surga nanti, surga yang paling rendah, pisang ada, anggur ada, buah-buah yang pernah kita makan itu ada semua. Cuma rasanya lebih enak. Gak ada buah-buah yang baru Pak. Jangan kita berpikir buah baru. Kalau buah baru prosesnya lama. Lita'arafu dulu, saling kenal-mengenal. Ini buah apa ini? Itu buah-buah yang pernah dikasih, yang kita pernah makan, nanti kita makan lagi. Cuma dia lebih indah, lebih bersih, kemudian lebih enak. Itu surga yang paling rendah. Surga yang paling tinggi yang diinginkan oleh para wali, para kekasih Allah, yaitu mereka melihat Allah. Pilih mana Pak? Pilih keduanya Ustaz. Ada satu kitab At-Tadhkirah, bicara tentang surga panjang lebar. Saya sampai bilang ini luar biasa. Jadi siapapun kalau membaca riwayat-riwayat surga itu Pak, semua kita semangat. Semua kita semangat. Pengen semangat ibadah. Subhanallah yang kita ucap tadi 33 kali, sadar gak kita? Subhanallah sekali aja kita ucap, itu nanam sebatang pohon. 33 kali 33 batang pohon. Mungkin orang-orang menganggap kalau tanpa iman, bukan kacamata iman, ngapain sih ngucap banyak-banyak? Gak tahu, ntar masuk surga. Surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar, tidak pernah terlintas tidak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah kita bayangkan, tapi tiba-tiba masuk surga dapat balasan yang luar biasa. Kita mengucapkan subhanallah, ditanamkan satu batang pohon. Berarti kalau ingin nanam satu yang luasnya 1 hektar butuh berapa pohon? Kita butuh berapa zikir? Kita baca 1 hari 100 kali, maka 100 batang pohon. Kita anggap itu kayaknya halusinasi. Ya tapi kacamata iman. Cuma ada makom yang lebih tinggi daripada surga yang ini, yaitu makom waliullah. Nah, makom waliullah ini Pak, Allah pilih, ada syaratnya. Waliullah itu ciri-cirinya Allah keluarkan mereka dari dosa menuju cahaya.
Jadi mulut yang mereka keluarkan, untayan kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu bagus, perbuatan mereka bagus, pikiran mereka bagus, di tengah ramai atau di tengah sepi bagus. Sehingga suatu kali Nabi pernah bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil haram." Siapa yang memusuhi wali kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Jadi siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Apa ciri-ciri orang bisa jadi wali itu? Kata Nabi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dia mendekat kepadaku dengan mengerjakan yang fardu-fardu. Semua yang fardu dia kerjakan dengan ikhlas. Salat 5 waktu dia kerjakan dengan ikhlas. Zakat dia tunaikan dengan ikhlas, puasa Ramadan dia tunaikan dengan ikhlas, yang wajib-wajib dia tunaikan dengan ikhlas. Kemudian kata Nabi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil." Kemudian selesai yang fardu dia tambah dengan yang nafilah, yang sunat. Sekarang kita tanya, Pak, salat sunnah satu hari berapa kali? Berapa banyak, berapa rakaat? Salat sunnah rawatib berapa rakaat? 12. Ada nggak kemungkinan yang kita kerjakan salat sunnah dalam satu hari sampai 80 rakaat? Ada nggak? Ada. Dulu para ulama mengerjakan salat sunnah itu biasa 100 rakaat sampai ratusan rakaat sehari. Ada yang begitu. Tapi jangan kita ikut langsung begitu. Setiap orang itu yang paling penting hatinya sampai kepada Allah. Mengerjakan 12 rakaat aja salat sunnah, kalau hati sampai kepada Allah itu cepat jadi wali. Sampai kapan orang itu mengerjakan yang disunah-sunahkan oleh Allah, disunahkan oleh Islam? Syariat mengajarkan yang sunnah dikerjakan, lalu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, bukan nyari pahala. Pahala itu saya bilang boleh gak ikhlas nyari pahala? Boleh Pak? Saya maaf untuk orang yang ngaji, orang yang sering ngaji, kalau menurut saya levelnya jangan lagi ibadah nyari pahala. Itu dia. Tapi kalau untuk orang yang baru mengaji, silakanlah beribadah nyari pahala. Tapi kalau kita ibadah, kita ngajinya udah rajin, ini kan orang-orang ngaji semuanya. Jadikanlah ibadah kita itu taqarrub ilallah. Tujuannya dekat dengan Allah. Makanya saya bilang, orang dekat itu yang dia pikirkan bukan soal surga neraka. Yang dia pikirkan dekat itu bagaimana Allah itu dekat dengan dia dekat dengan Allah, maka dia perhatikan dalam ibadahnya. Kenapa orang itu khusyuk? Karena tujuannya dekat. Karena kalau tujuan kita untuk dekat dengan Allah, yang namanya dekat tentu kita berhadapan. Yang namanya dekat tentu kita memperhatikan penampilan kita. Penampilan yang paling penting di hadapan Allah itu dua, syariat dan hakikat. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, tetap saja hakikat. Makanya untuk dekat dengan Allah itu berpenampilan yang menarik. Berpenampilan yang menarik. Kalau ada orang bilang penampilan biasa-biasa aja, berarti dia milihnya yang mana? Kalau penampilan yang biasa-biasa aja, berarti dia pilih yang mana? Takutnya orang begini itu cuma beralasan. Di hadapan Allah itu yang paling penting dua, syariat dan hakikat. Tapi kalau ditanya syariat itu diikuti, yang penting untuk aurat, tujuannya supaya sah. Pertanyaan saya, sholat kita tadi sah nggak? Sah. Syariatnya. Pertanyaan, sholat kita diterima nggak? Makanya kalau soal diterima, makbul atau nggak makbul, itu wilayah hakikat. Kalau sudah wilayah hakikat, Allah mandang hati. Kalau sudah wilayah hakikat, Allah mandang
panas hati. Makanya para wali kalau ngerjain ibadah ya taqarrab ila ilallah, mereka itu tujuannya dekat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah jatuh cinta. Makanya para wali-wali itu melihat Nabi diperjalankan Isra wal Mi'raj itu sudah biasa. Kenapa? Itu suatu yang sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau kita mengkaji fisika memang nggak masuk akal. Kita mengkaji reaksi kimia nggak masuk akal. Karena namanya perjalanan fisik itu pasti ada reaksi kimia dan ada perubahan fisik. Dengan kecepatan yang luar biasa, pakai kendaraan buruk, menembus dimensi, ruang dan waktu, tentu fisik berpengaruh. Orang-orang asli fisikawan itu nggak mungkin percaya kalau nggak pakai iman. Orang Nabi nggak ada perubahan fisiknya. Sedangkan kita ini aja Pak megang benda berat, ada reaksi kimia kan, keluar keringatnya. Tapi ini tidak terjadi pada diri Nabi. Apakah Nabi berkeringat Pak? Turun dari langit? Enggak. Nabi berkeringat, Nabi berdehem, bersuara, itu ketika Nabi nerima wahyu. Itu Nabi bersorak, itu berat. Tapi Isra wal Mi'raj kita tidak temukan ada perubahan fisik beliau, gak ada. Oleh karenanya bagaimana cara kita kalau kita hidup di zaman itu? Jangan-jangan kita bukan termasuk Abu Bakar As-Siddiq, jangan-jangan kita bukan termasuk temannya Abu Bakar, jangan-jangan kita termasuk orang yang gak percaya. Kita ini bersyukur, kita ini beriman sekarang karena nggak di zaman Nabi. Kalau kita di zaman Nabi, jangan-jangan dengar cerita itu, ini cerita dongeng. Dimana ceritanya dalam satu malam itu cuma hitungan 2 jam, 3 jam Nabi udah turun dari langit. Lalu Nabi ceritakan. Coba Pak, kenapa kita dipilih oleh Allah hidupnya di zaman ini? Syekh Ali Jum'ah jawabnya dengan rendah hati dari Mesir. Beliau jawabnya rendah hati. Kalau hidup di zaman Nabi, jangan-jangan saya tidak sanggup melihat Nabi karena saya takut dengan dosa-dosa saya. Halo? Kita kalau di zaman Nabi, Pak, Nabi melihat kita bisa takut. Contoh, salah satu contoh. Ada sahabat Nabi Ka'ab bin Malik itu tidak ikut perang di dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Tabuk. Beliau nggak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi membawa kaum muslimin luar biasa banyak. 30.000 kaum muslimin. Perang Tabuk itu perang melawan Romawi, di mana ada rencana dari Bizantium untuk menguasai Arab. Maka Nabi sudah mempersiapkan sebelum mereka datang. Ada beberapa sahabat yang gak ikut perang, bahkan terhitung 80 sahabat gak ikut perang. Nah, Ka'ab bin Malik ini dia gak ikut perang, dia gak punya alasan sama sekali. Semata-mata sepertinya dia berat meninggalkan di mana waktu itu musim panen. Dia punya banyak kebun, banyak buah, itu musim panen. Padahal dia sudah mempersiapkan unta, tapi rencananya itu gagal karena niatnya kurang mantap. Sampai akhirnya puncaknya Nabi di Tabuk sana, Nabi bertanya, mana Ka'ab bin Malik? Lalu kata sahabat, Ka'ab bin Malik sibuk dengan selendangnya. Lalu Mu'adz bin Jabal bilang, Ka'ab bin Malik itu orang baik ya Nabi. Nah ini membantu di sahabat ini ada yang husnuzon gitu ya. Singkat cerita, setelah pulang itu dari Tabuk, pulang, Nabi tidak langsung ke rumah, Nabi ke masjid dulu sholat. Ketika Nabi selesai sholat, 80 sahabat yang tidak ikut perang itu datang ke Nabi minta maaf dan menjelaskan alasan masing-masing tidak ikut perang kenapa. Ada yang orang tuanya sakit, ada yang dia sakit, ada yang istrinya sakit, masing-masing ngasih alasan. Soal benar atau enggak tuh nggak ada yang tahu. Allah alam. Ka'ab bin Malik ini dia ketinggalan. Dia ingin datang
ke Nabi, dia paling terakhir, dan dia bingung. Dia bingung ketika nanti di hadapan Nabi apa yang mau disampaikan. Apakah berbohong? Kalau dia berbohong, bagaimana kalau Nabi tahu? Karena Nabi bisa tahu kalau Allah turunkan wahyu. Jadi Ka'ab bin Malik ini terjepit. Dia sudah mulai merencanakan. Udah ada masukan dari teman-temannya supaya tidak dimarahi oleh Nabi, buatlah alasan yang pantas. Tapi semakin dekat dengan Nabi, Ka'ab bin Malik ini makin terjepit, gak punya alasan, akhirnya terpaksa jujur. Ka'ab bin Malik kemudian mengatakan, wahai Nabi, saya gak bisa menghindar darimu. Kalau sama teman yang lain saya bisa, tapi sama engkau gak bisa. Karena saya tahu kalau Allah turunkan wahyu kepadamu, maka engkau akan tahu keadaan saya. Maka Ka'ab bin Malik cerita apa adanya. Apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik terpaksa jujur, dan Ka'ab bin Malik akhirnya diberi hukum oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan tunggu keputusan dari Allah. Selama 50 hari tidak diajak ngobrol oleh Nabi SAW. Itu sholat berjamaah di masjid, tapi tidak disapa oleh Nabi, tidak diajak ngobrol karena nunggu wahyu. Nunggu wahyu. Akhirnya di hari yang ke-50 datang wahyu bahwa si Ka'ab bin Malik dimaafkan, diampuni oleh Allah karena kejujurannya. Bayangkan, Pak, bayangkan. Sekarang saya tanya, kalau bersama Nabi 50 hari nggak diajak ngobrol, sholat berjamaah, kira-kira aman nggak, Pak? Bisa stres, Pak. Bisa stres. Kalau sama saya 50 hari nggak ketemu aman. Tapi kalau sama Nabi 50 hari nggak ketemu Nabi, stres. Ka'ab bin Malik kemudian dapat kabar gembira. Begitu dia dapat kabar gembira, dia diampuni, dia sujud syukur, berterima kasih pada Nabi. Kenapa? Karena jujur. Di hadapan Nabi itu nggak bisa bohong. Di hadapan Nabi nggak bisa bohong. Makanya sahabat-sahabat itu karena melakukan dosa, ketemu Nabinya malu, sungkan. Ada wilayah kita di hadapan Allah, kita ini kalau orang yang jujur, kita itu di hadapan Allah malu, Pak, sebenarnya. Sholat kita itu dalam keadaan malu. Kenapa? Setiap kali kita sholat kita bawa dosa. Cuma karena kita ini bukan orang yang bersih hatinya, sehingga nggak tahu malu. Orang yang nggak bersih hatinya itu nggak tahu malu. Dia menghadap Allah seakan-akan dosanya nggak ada. Padahal dia menghadap Allah itu dia membawa segudang dosa. Nah, butuh rasa malu itu. Nah, orang-orang yang Allah pilih jadi kekasihnya itu adalah orang yang punya rasa malu. Nah, dalam beribadah dia ingin mendekatkan diri kepada Allah sampai Allah cinta kepadanya. Hatta uhibbah, sampai aku jatuh cinta kepadanya. Jadi di antara kita ini, kalau Allah ingin memilih kita, maka Allah akan pilih di antara kita ini orang yang paling tinggi rasa malunya. Kenapa? Karena rasa malu itu adalah harga diri di hadapan Allah. Kita aja, Pak, ya, ngangkat tangan nih, berdoa kepada Allah. Lalu doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Allah malu, Pak. Allah malu nggak ngabulin doa kita. Nah, yang masalahnya, kok ada hamba yang mereka datang kepada Allah gak punya rasa malu, sehingga kalaupun ngerjain ibadah hanya menggugurkan kewajiban. Makanya orang-orang yang ingin jadi wali, siapapun di antara kita yang ingin jadi wali, isi format bahwa di mana kriterianya itu dia beribadah kepada Allah, tujuannya taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai kapan? Sampai Allah ngasih kabar. Sampai Allah ngasih kabar. Kabar apa, Ustaz? Kabar bahwa dengan ibadah yang kita kerjakan, kita itu berdampak pada perilaku. Dengan kita rajin sholat, dengan kita rajin baca Quran, dengan kita rajin ngaji, dengan rajin ibadah, tiba-tiba berubah perilaku kita. Perilaku apa yang berubah? Dari perkataannya berubah menjadi perkataan yang baik, dari isi pikirannya menjadi yang lurus, hatinya menjadi hati yang husnuzon. Kemudian dari perbuatannya perbuatan yang baik. Kenapa? Karena Allah sudah jatuh cinta. Kalau Allah sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi telinganya, menjadi pendengarannya. Aku akan menjadi penglihatannya.
aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya. Kalau sudah begitu, dimanapun aman. Itu yang disebut hamba-hamba yang sudah murad, yang sudah naik makomnya, makom tajrid Allah kasih. Makanya Nabi Isra wal Mi'raj itu memberi pesan kepada kita, hei umatku, engkau gak bisa Isra wal Mi'raj seperti aku dengan jasad sampai bertemu dengan Allah. Tapi engkau bisa Isra wal Mi'raj dengan posisi ruhmu. Makanya disebut as-salatu mi'raj. Salat itu mi'raj. Bahkan disebut mi'rajul mukmin, naiknya hati seorang mukmin di hadapan Allah. Kita bisa masuk wilayah Pak bersama Allah di mana aja kita berada. Kuncinya dari mana? Tujuannya dulu. Yang paling penting dalam Islam itu tujuan, Pak. Paling penting dalam Islam itu tujuan. Niatnya paling penting. Makanya kalau orang niatnya nyari pahala, nanti surga yang paling rendah. Surga yang paling rendah. Tapi surga, alhamdulillah masih untung masuk surga, kan begitu. Di dalam kitab Daqaiqul kitab Jawharut Tauhid, Imam Ibrahim Laqani menyebutkan bahwa ikhlas itu ada 3. Ada ikhlas yang paling tinggi, namanya al-ikhlas al-a'la, ikhlasul a'la. Ikhlas yang paling tinggi itu ingin bertemu dengan Allah, mencari Allah. Kemudian ikhlas pertengahan. Ikhlas pertengahannya ngerjain ibadah supaya masuk surga. Dan ikhlas yang paling rendah ngerjain ibadah supaya selamat dari musibah, selamat di dunia, selamat akhirat. Itu orang ikhlas yang paling rendah. Makanya kalau ada orang ngerjain ibadah tujuannya supaya jauh dari bencana, supaya jauh dari musibah, berarti ngerjain ibadah niatnya paling rendah ikhlasnya. Jadi orang yang ikhlasnya paling rendah tujuannya 2, dunia sama akhirat. Pengen dapat dunia, pengen dapat akhirat. Jadi kalau kita ngerjain ibadah supaya kaya di dunia, kaya di akhirat, tuh ikhlasnya paling rendah. Ikhlasul adna. Gak apa-apa, karena masing-masing kita ada levelnya, ada wilayahnya. Itulah yang kemudian mempersatukan para sahabat. Motif yang sama mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka kalau berbeda pandangan pun di dalam Islam, mereka tidak gontok-gontokan, gak saling menghancurkan, gak saling membunuh, gak saling mematikan, gak saling menghina, gak saling mencaci. Kenapa? Karena tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau berbeda pandangan, berbeda dalil, berbeda cara memahami, motifnya politik atau politis, itu berarti dimanfaatkan, jadilah pecah belah. Kalau kita cek sejarah kenapa umat Islam itu pecah belah, terjadi pertumpahan darah, perang, peristiwa tragedi berdarah sesama umat Islam, itu pasti ada muatan politisnya. Benar nggak? Ada muatan politisnya. Coba kita cek. Itu kalau kita lihat di zaman Utsman bin Affan, di zaman Sayyidina Ali dengan Muawiyah, bukan karena kesalahan Sayyidina Ali, kenapa? Tapi itu karena medan politik, pertarungan di wilayah atau ruang politik, banyak kepentingan yang bermain di situ. Kepentingan golongan. Tapi kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, mereka gak pernah terjadi saling menyalahkan. Nabi Muhammad SAW gak pernah menyalahkan Nabi Musa, gak pernah. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ketika Nabi SAW itu disakiti, dihina, Nabi SAW ingat Nabi Musa. Nabi Musa dulu begitu sabarnya dilawan oleh umatnya sendiri, Bani Israel. Ketika nyebrang dari Mesir di lembah Teh, itu kan umatnya, kaumnya nyembah apa? Anak sapi. Nabi Musa sakit hati nggak, Pak? Udah diajak selamat dari Fir'aun, harusnya nyembah Allah, bersyukur, mereka berpaling dari Nabi Musa. Tapi Nabi Musa bersabar, dan itu dikenang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi kita itu mengenang para nabi-nabi terdahulu. Makanya para nabi gak pernah berantem, para wali pun gak pernah berantem. Yang berantem itu yang mana? Yang berantem ini
orang-orang yang di bawah, nggak sampai di makam wali, nggak apalagi di makam nabi, nggak mungkin. Makanya kita tahu ayat ini, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Itu ayat apa itu, Pak? Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Para nabi itu nggak ada pertengkaran sesama mereka, nggak ada. Para wali pun kekasih Allah itu nggak bertengkar juga. Kenapa? Karena mereka paham tujuannya ini mendekatkan diri kepada Allah. Hari ini umat Islam susah banget disatuin. Kenapa umat Islam hari ini susah disatukan? Karena mainnya bukan takut kepada Allah, mainnya memenangkan golongannya, ormasnya, kelompoknya. Kalau dulu sahabat berbeda itu karena takut kepada Allah. Contoh, para sahabat nih, Nabi pernah bilang la yusalliyanna ahadun salatul asr illa fi Bani Quraizah. Kalian jangan sholat asar kecuali nanti udah sampai Bani Quraizah. Di pertengahan jalan ada sahabat yang tetap sholat karena waktu udah masuk. Tapi ada sahabat yang lain tetap sampai maghrib, habis maghrib ngerjain sholat asar. Nabi nggak marah karena sahabat motifnya sami'na wa ata'na. Kalau sekarang udah berbeda. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Jadi susah untuk dekat dengan Allah. Nah, makanya cita-cita kita jangan setengah-setengah, Pak. Dalam ibadah, dalam belajar, ngaji, target kita itu niatkan, ya Allah ingin jadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, nanti Allah buka hijab. Allah buka itu pakaian-pakaian, Allah buka itu kasyaf, disingkap oleh Allah. Hijab-hijab itu dibuang sama Allah. Kita melihat, merasakan kehadiran Allah. Ini yang terjadi pada wali-wali Allah. Dan Nabi SAW sebelum di Isra wal Mi'raj maka Nabi itu sudah dikondisikan fisik beliau, hati beliau, bahwa beliau berada di alam lahud. Beliau sudah berada di hadapan Allah. Beliau sudah merasakan Allah. Kapanpun udah bersih hatinya, gak ada lagi godaan, maka Allah berangkatkan. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap kita ini, kenapa belum siap diberangkatkan bertemu dengan Allah? Karena semua kita sadar Allah ingin memberangkatkan kita bertemu dengan Dia, tapi karena syarat belum kita tepati, hati kita masih kotor, iri dengkinya banyak, dendam amarahnya luar biasa, maka ini kan kelompok-kelompok yang belum pantas untuk bertemu dengan Allah. Makanya kemudian kita disuruh ngaji, targetnya supaya mudah-mudahan husulnya, hasilnya itu adalah husul ilallah, sampai kepada Allah itu. Hari ini coba kita cek, kita udah kerjakan sholat udah lama kan, kita zikir juga udah banyak, kita ingin naikin level kita. Kalaupun kita ngaji yang lebih detail, tapi target kita tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sahabat Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, sangat bijaksana menyikapi sahabat itu. Keniscayaan harus ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah bilang begini, ma yasurruni law anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya tidak bisa bahagia jika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu, mereka tidak ada perbedaan pendapat. Umar bin Abdul Aziz ngomongnya begitu, saya nggak bisa bahagia kalau sahabat Nabi itu tidak ada perbedaan pendapat. Sekiranya sahabat Nabi itu tidak pernah berbeda pendapat, lam takun rukhsah, maka tidak ada keringanan. Makanya adanya rukhsah di dalam Islam, Pak, adanya keringanan-keringanan yang kita kerjakan itu karena ada perbedaan pendapat di antaranya. Makanya di dalam Islam yang paling penting ngaji. Soal nanti perbedaan pendapat, bagaimana sikap kita tergantung tujuan motifnya. Kalau motif kita benar, insya Allah itu jauh dari permusuhan, jauh dari perpecahan.
Maka mari kita bersama-sama di momen Isra wal Mi'raj, kan ada yang anti dengan peringatan Isra wal Mi'raj, ya kan? Ada yang mengatakan ini buat saya terserah, tapi gunakan momen Isra wal Mi'raj itu untuk mendalami spiritual, untuk mendalami perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan sekalipun kita nggak hadir di peringatan Isra wal Mi'raj, tetap kita ngambil substansinya, pesan pentingnya, spiritual kita naik semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma jangan sampai kalau ada peringatan Isra wal Mi'raj kita sibuk menyalahkan, kemudian meramaikan grup. Karena Isra wal Mi'raj itu pembahasannya belum tuntas sampai sekarang, belum tuntas Pak. Banyak pesan-pesan tasawuf di sana, perjalanan yang luar biasa. Kita sendiri nggak bisa paham itu. Sampai kapan kita paham? Sampai kita sendiri udah jadi kekasih Allah, nanti paham tentang Isra wal Mi'raj. Intinya langit itu sendiri, langit yang mana kita pun nggak tahu. Belum lagi sekarang perdebatan bumi ini katanya datar, flat earth. Lalu langit yang mana? Langit ini kubah, yang konon kabarnya nggak pernah ada rudal yang pernah bisa nembus langit, itu cuma bohong doang katanya. Nggak ada roket-roket yang bisa nembus langit, katanya itu cuma kebohongan yang dibuat. Nggak ada yang tahu langit yang mana. Tapi dalam dunia tasawuf, langit itu jangan dimaknai langit ini, jangan dimaknai langit yang ada awan, langit-langit ini. Langit itu di bahasa tasawuf itu maksudnya adalah apa? Kiswah. Ada tirai-tirai, sutra. Jadi kita ini untuk menuju Allah memang ada sutra-sutra, tirai-tirai yang disingkap. Langitnya kalau kita mencari jalan Nabi Mi'raj itu jalan mana ya? Itu Masjidil Aqsa aja. Masjidil Aqsa aja Pak. Kalau kita buka tafsirnya, bisa dimaknai Baitul Maqdis, Muqaddas yang ada di Palestina. Bisa juga Masjidil Aqsa itu adalah Baitul Ma'mur. Karena Aqsa itu paling jauh, arti Aqsa itu. Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh. Maka masjid yang paling jauh itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di mana? Di langit itu ketujuh. Tapi bagaimana Ustaz kalau pandangan tentang Baitul Muqaddas? Ya riwayatnya itu di Palestina Baitul Muqaddas, karena ada riwayatnya Nabi naik dari sana, kan begitu. Bahkan Nabi turun di Bukit Tursina juga. Nabi singgah di Yasrib, Nabi turun di Bukit Tursina, kemudian Nabi juga mengimami di Masjidil Aqsa. Cuma bahasa Masjidil Aqsa bisa makna hakiki, bisa maknawi, majazi, bisa juga dimaknai Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu di atas langit 70.000 malaikat yang masuk, kemudian malaikat itu nggak keluar lagi. Itu malaikat itu 70.000 masuk, nggak keluar, masuk lagi 70.000 malaikat berikutnya, terus seperti itu. Karena Baitul Ma'mur di atas langit ke-7 itu sangat luas masjidnya, rumah Allah yang sangat luas. Oleh karenanya hidup ini penuh dengan misteri. Bagaimana cara membukanya? Di antara cara membukanya jangan pakai mata, tapi pakai basar. Basar itu adalah pandangan hati. Maka dalam ibadah jangan juga bercita-cita melihat Allah dengan mata kepala, nggak akan dapat. Dalam ilmu tauhid melihat Allah dengan mata kepala itu nggak akan sampai. Karena Allah itu bila kaifin wala inhisarin. Allah itu tidak pakai cara untuk melihat dia. Kalau kita melihat Allah pakai cara, kita udah kena. Melihat Allah nggak pakai cara. Melihat Allah nggak perlu ada tempat di mana segala macam. Allah berkehendak. Nabi Musa bertemu dengan Allah, itu kehendak Allah bertemunya di Bukit Tursina. Bukan berarti Allah ada di situ. Bukan maksudnya Allah tempatnya di Bukit Tursina. Allah itu tidak butuh tempat. Oleh karenanya nanti melihat Allah di akhirat pun masih diperdebatkan. Melihat Allah itu gimana cara ininya? Tidak perlu bertanya caranya bagaimana. Karena surga pun di akhirat pun nanti kita belum pernah masuk dulu ke alam kubur. Udah masuk ke alam kubur, rasakan dulu, nanti baru bisa membayangin akhirat. Kan begitu. Nah, itu. Jadi oleh karenanya kalau kita melihat Allah sekarang Pak, bayangkan bagaimana melihat Allah dengan hati kita. Melihat dengan hati itu rasa. Sehingga sahabat bertanya, wahai Nabi, gimana sih Allah itu yang kau ketemu itu? Allah itu yang saya lihat cahaya. Cahaya. Nah, karena melihat cahaya terang,
Saya pernah ngetes Pak, ngeliat cahaya itu Pak depan mata saya. Bapak sanggup nggak melihat cahaya di depan mata? Ya. Bayangkan cahaya Allah itu jauh, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bagaimana Nabi menjelaskan Allah itu? Cuma saya kasih tahu, mulai sekarang Isra wal Mi'raj memberi pesan penting kepada kita. Jadilah di antara kita ini hamba-hamba yang terpilih menjadi kekasih Allah, di mana kekasih Allah itu Allah keluarkan kita dari dosa-dosa menuju cahaya. Ketika Allah jadikan kita hamba-hamba yang keluar dari dosa, insya Allah Allah jaga mata kita, Allah jaga pendengaran kita, Allah jaga tangan kita, Allah jaga langkah kaki kita. Hari ini Pak, umat Islam benar-benar berat kondisinya. Belum lagi keadaan di Palestina, kabarnya gencatan senjata, tapi apa betul keadaannya aman kita tidak tahu juga. Kedua, umat Islam di belahan mana, bumi manapun hari ini umat Islam itu krisis identitas. Mereka Islam, tapi kadang pakai jilbab, tapi jilbab kerudung di atas, tapi badannya seperti gitar. Kelihatan. Ada yang laki-laki seperti perempuan, gemulai. Ada kemudian kita melihat pengaruh buat anak-anak hari ini disuruh ngaji susah, tapi kalau disuruh megang gadget luar biasa. Coba setiap orang tua sekarang susah betul mendidik anak untuk meninggalkan gadget lalu megang Quran. Susah kan? Susah. Bukan main. Ini nyuruh anak baca Quran Pak, belajar Quran susah. Tapi kalau mau megang gadget, megang iPad, main berjam-jam terus kuat. Bayangkan betapa anak cucu kita ke depan tantangannya luar biasa kan. Oleh karenanya kita perlu sungguh-sungguh dalam agama ini. Kalau kita ngaji, jika perlu ajak anak kita. Saya merasa kita perlu mengkondisikan keluarga kita secepat mungkin. Karena orang-orang yang bijak itu orang yang memahami zaman di mana dia berada. Zaman sekarang ini zaman yang berat. Kita ini di media sosial kita sering nonton kok. Begitu banyak maksiat-maksiat yang tanpa kita sadari. Maksiat yang kita tonton itu Pak, kita nganggap itu gak dosa. Kalau orang buka aurat gak pakai jilbab, kita lihat, kita anggap gak dosa. Padahal sedikit aja terpancing di hati, dosa. Hari ini banyak kita salaman dengan lawan jenis, kita anggap biasa. Tangan kita ingin nyamakan dengan ulama. Ada ulama kalau salaman dengan wanita lawan jenis ajnabi, yang mungkin dia nggak apa-apa ya. Megangnya mungkin pendapat Imam Malik, pendapat mazhab Maliki, dimana kalau nyentuh wanita tanpa syahwat ya nggak apa-apa. Tapi kita orang biasa, setiap sentuhan tangan langsung ser. Enggak juga. Enggak semua. Tapi bisa jadi. Oleh karena itu, mari pelan-pelan kita perhatikan diri kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga kita. Kita minta kepada Allah dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijaga oleh Allah, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita minta kepada Allah yang paling penting, penyakit hati kita dijauhkan. Ada doa yang jarang dibaca. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, jadikan nafsu saya nafsu yang bertakwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan nafsu saya dan Engkau sebaik-baik pembersih. Ini doa yang jarang kita baca. Ada lagi doa yang jarang kita baca, diajar oleh Nabi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati saya dari kemunafikan. Hari ini coba lihat, banyak orang-orang munafik itu luar biasa. Berapa banyak orang-orang munafik Bang? Orang-orang munafik kalau sudah dikasih uang, agamanya ditinggalkan. Kalau orang udah di ini, masalah hari ini ada Pantai Indah. Apa itu Pantai Indah apa? Itu masalah belum selesai sampai sekarang. Ada yang kelompok membela, yang mempertahankan kalau itu adalah tanah PGN ya. Saya nggak nyebut kapuk ya.
Nah, tapi begini, kita ingin melihat satu kasus. Sesungguhnya itu fenomena gunung es. Banyak lagi yang tidak kita lihat, yang tidak kita tonton. Begitu umat Islam mudah sekali ulama-ulamanya diadu domba, kemudian dibayar nggak tahu berapa juta untuk membela. Kemudian ada yang kemudian tetap membela kebenaran. Semua ini adalah wilayah yang kita lihat oleh mata kita. Tapi saya ingin sampaikan, saya percaya orang-orang yang ngaji, hatinya lurus, dia tahu mana posisi yang harus diambil. Oleh karenanya hari ini kita banyak ngambil posisi, harus banyak ngambil posisi, Pak. Banyak ngambil posisi kalau kita merasa kita berada di jalan yang lurus, prinsip itu yang kita pegang. Nah, jadi jangan sampai kemudian nanti saking pengen kita bertasawuf, akhirnya nggak punya posisi. Jelas posisi kita itu di mana yang kita bela. Orang yang membela kebenaran itu hatinya cepat bersih daripada orang yang membela kepura-puraan. Orang yang hidup jujur membela kebenaran hatinya gampang dibersihkan oleh Allah. Oleh karenanya prinsip hidup itu yang penting bela kebenaran. Soal kita makom kita di mana itu urusan lain. Setiap kebenaran itu dibela, hati kita gampang bersih. Tapi kalau ada kebenaran, kita berusaha menafsir-nafsirkan, kita berusaha menafsir ulang, kita seakan-akan wah ini nggak begini maksudnya, nggak begini maksudnya. Nah itu bahaya. Prinsipnya kalau ngaji tasawuf, jangan sok tasawuf. Orang yang paling tasawuf itu sebenarnya orang yang menegakkan syariat, menegakkan syariat lurus. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan orang yang hanya hakikat, tapi syariatnya betul-betul dipelajari. Oleh karenanya apa yang hari ini terjadi kita perjuangkan, kita doakan mudah-mudahan masyarakat pribumi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa kita, mudah-mudahan kaum muslimin pribumi di Banten di mana saja mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Kemudian tanah-tanahnya yang dirampas dapat hak, kemudian dibela, mendapat keadilan, dan setiap kita yang membela kebenaran ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan momen Isra wal Mi'raj mudah-mudahan kita dapat berkah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu pada momen yang mulia ini mari kita hadiri ada peringatan Isra wal Mi'raj, baik kita nonton di YouTube, kita perhatikan kajian-kajian tentang Isra wal Mi'raj dimanapun kita berada. Kita pedulilah dengan momen yang mulia ini, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Amin. Tutup membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena setelah ini saya langsung ada acara. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, aktivitas kita lancar, dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.